dibagi ke dalam 3 bagian. Amalan pra-haji, amalan proses haji saat sedang menunaikannya, dan yang ketiga, amalan pasca haji. Dalam amalan pra-haji ini, pertama Allah memberikan pesan pada siapapun yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, ataupun juga akan menjelang keberangkatan, maka pesan pertama dari Al-Quran, mesti belajar dengan baik untuk menyempurnakan haji ataupun umrah yang akan dilakukan. Sayang-sayang biaya sudah keluar, tenaga disiapkan, tapi mendapatkan penilaian yang nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalimat menyempurnakan ini menggunakan kata tamam, derivasi kata tamam. Atamma yutimmu wa atimmul hajja. Sedangkan di dalam Al-Quran, kalimat menyempurnakan itu juga diungkapkan dengan kata yang kedua, yaitu kamal. Akmala yukmilu. Keduanya disatukan di surah kelima Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, untukmu seluruh ketentuan dalam agamaku. Di semua yang ada dalam agama, dalam syariat, dalam Islam, disebut ad-din itu Islam. Tadi saya jelaskan, inna ad-dina 'indallahin Islam. Sudah sempurna. Di semua dalam Islam sudah sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Apa di antara contohnya, misal yang pokok, yang 5 itu? Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang menyamar datang, mal Islam, apa itu Islam? Kata, tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadatnya sempurna, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ada yang tambah, wa anna fulan bin fulan, wa anna fulan misalnya dengan kalimat lain, ini menandakan ada masalah dalam syahadatnya. Salat sempurna. Awas, subuh 2 rakaat, sudah. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sempurna. Jangan tambah, jangan kurangi. Pak Ustaz, saya ini banyak maksiat, saya ingin bertobat kepada Allah. Besok salat subuh nggak apa-apa, saya 4 rakaat. Nggak bisa. Ya, tetap 2. 2, ya. Nabi saja sudah jelas surganya, tetap 2. Masa Anda yang belum jelas mau 8? Ya? Paham ya? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat tamam, wa atimmu, itu artinya kesempurnaan yang masih diharapkan lebih. Masih pengen nambah. Dan itu diperbolehkan sepanjang dibutuhkan. Kalau kamal tidak sempurna, jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau tamam, itu masih pengen. Dan itu boleh sepanjang dibutuhkan. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat, awas. Wa al-yawma akmaltu alaikum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati, hari ini aku sempurnakan, cukupkan nikmatku untukmu. Kenapa kalimat nikmat menggunakan tamam? Karena setiap manusia itu umumnya kalau sudah diberikan, pengen nambah. Selalu ingin lebih. Dia butuh sepeda, Allah kasih sepeda. Apakah kalau sudah dapat sepeda cukup? Belum tentu. Kalau sudah diberikan sepeda, pengen apa? Motor, sehingga jadi sepeda motor. Sudah dapat sepeda motor, masih kurang juga, pengen apa? Mobil. Ustadz, sepeda motor kan rodanya 2. Nikmat pengen tambah, pengen 3, naik bajai. Dapat bajai, pengen lagi 4, naik lagi kijang. Naik lagi mobil lain. Sudah ada mobil, pengen nambah juga. Ustadz, 4 gak enak, 6 sekalian, bis. 8 tronton. Lama-lama nggak pengen punya roda, rodanya pengen diselip pesawat. Garasi nggak punya, udah pengen pesawat. Selalu begitu, tambah, sepanjang dibutuhkan. Sekarang apa rahasianya? Kenapa haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimmul hajja, bukan wa akmilul hajja wal umrah. Allah ingin memberikan gambaran bahwa orang-orang yang bahkan pernah haji dan umrah pun, walaupun sudah pernah dikerjakan, selalu punya keinginan untuk kembali lagi mengulangnya. Selalu punya keinginan untuk kembali lagi melakukannya.
Coba tanyakan pada diri Anda yang pernah haji. Kalau ditanya, pengen berangkat lagi enggak? Pengen. Ada kerinduan ketika saya sedang pernah di Arafah itu. Ada keindahan ketika saya sedang berada di Muzdalifah itu. Ada kekhusyuan ketika saya sedang berada di Mina itu. Tengah malam saya sholat, menyendiri saya bertaubat. Pengen ada di sana lagi. Ada kenikmatan ketika di depan Ka'bah itu. Rasanya semua masalah hilang seketika. Pengen ada di situ lagi. Itulah sebabnya haji dan umrah menggunakan kalimat tamam, tidak menggunakan kalimat kamal. Wa atimmul hajja. Sekaligus memberikan pesan bahwa kalau ada yang pernah haji diberi kesempatan lagi, maka yang ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Mau sampai berapa kali lagi haji dan gak sempurna-sempurna. Yang kemarin berangkat ada sombongnya. Yang kemarinnya lagi ada riaknya. Sekarang dikasih lagi, Allah kasih kesempatan yang sempurna lagi, masih maksiat juga, butuh berapa kali haji lagi. Itu poinnya. Dan poinnya bukan berkali-kalinya, poinnya adalah lakukan sekali berangkat dengan sempurna, dan dengan kesempurnaan itu Allah berikan kemuliaan pada Anda. Kalau diberi rezeki berangkat lagi, maka berikan kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Sempurnakan ibadahnya, belajar lebih baik lagi, khusyukkan dan doakan orang-orang di sekitaran dengan penuh kebaikan. Paham? Amalan apa yang pertama dilakukan bagi orang yang bersiap menunaikan haji atau merencanakan haji kalau dia masih dalam tahap perencanaan? Satu, untuk mempercepat. Lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Quran surah kedua ayat 196. Pertama, mulai bersihkan niat, murnikan tujuan untuk menunaikan ibadah ini semua hanya karena Allah saja. Tidak ada yang lain. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum berangkat bahkan. Awas, hati-hati. Sebelum berangkat. Karena ayat ini disampaikan oleh Allah. Ya. Diberitakan kepada kita melalui Rasulullah. Tahapan pertamanya, Pak, bukan sedang. Kamu mau haji kata Allah, mau umrah. Sebelum berangkat bersihkan niat dulu. Lillah. Semua lakukan karena Allah saja. Lillah, karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Niatkan ibadah, sayang-sayang. Kenapa disebutkan karena Allah? Hati-hati sekali lagi. Kalau ada kalimat seperti ini, lakukan semua karena Allah. Lillah, kalimatnya jelas. Li-nya, hati-hati. Lil ghayah, ini ada lam. Ini kalimat Allahnya. Ada lam masuk, harakatnya kasrah. Li-nya ghayah. Sesuatu yang bermakna tujuan paripurna. Puncak sasaran yang paling utama. Ghayah, apa tujuannya? Fokusnya apa? Puncak tujuan kita datang berhaji apa? Karena Allah, li. Allah, lakukan semua karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Jabal Rahmahnya, bukan karena Minanya, bukan karena Muzdalifahnya. Semua kerjakan karena Allah saja. Ingat baik-baik. Kalau ada dalam ibadah penekanan menggunakan lam lil ghayah, tujuan yang mengarahkan semua karena Allah, berarti ada yang menunaikan ibadah itu bukan karena Allah. Datang ke Mekah, dimulai dengan tawaf kudum, tawaf penghormatan terhadap Ka'bah, masuk dia, bahkan kadang tamattu', umrah dulu baru haji. Ini baru datang tawaf, belum puncak haji, sudah salah tawafnya. Orang berniat lillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan ke Maqam Ibrahim. Setelah bismillah, Allahu akbar. Ikhlas, lillah, kerjakan karena Allah. Gak peduli siapa yang lihat, gak peduli kamera melihat, gak peduli di samping siapa. Khusyuk, ikhlas, lillah. Sekarang sebagian sudah tertukar. Kamera masuk sebelah kanan. Tus, subhanallah. Alhamdulillah. Bahkan live. Kelihatan yang di sana, kelihatan yang di sana. Capek kanan, ganti kiri. Wala ilaha illallah.